diceritakan bahwasanya beliau itu punya tetangga ya. Waktu itu ketika beliau berada di rumah Jamaluddin Abdullah itu ada tetangga beliau seorang Yahudi. Dan kebetulan si wanita Yahudi ini punya anak yang cacat. Jadi punya anak cacat lumpuh ya, sudah nggak bisa berjalan tuh sudah bertahun-tahun. Dan sudah berobat kemana-mana juga ya gak bisa, sehingga kadang ibundanya tuh kalau pengen ke kamar kecil itu pengen ninggalin anaknya tuh selalu gak tega gitu lah, takut ada apa-apa. Sehingga akhirnya kebetulan beliau tuh akhirnya menitipkan putrinya itu kepada Sayyidah Nafisah ketika memang beliau tuh punya hajat, ketika si wanita Yahudi ini punya hajat gitu. Dan kebetulan Sayyidah Nafisah ini pada waktu itu kok berwudu. Ketika beliau melakukan wudu, tiba-tiba air dari wudunya itu oleh anak yang lumpuh tadi itu diambil. Airnya tadi kok diusapkan ke badannya. Dan subhanallah tiba-tiba Allah memberikan kesembuhan sehingga akhirnya si putri ya dari wanita Yahudi tadi itu yang cacat tadi kok tiba-tiba bisa berdiri kembali. Dan akhirnya saking senangnya karena bisa berdiri, si anak tadi lari ke rumahnya. Begitu ibunya keluar dari kamar kecil itu langsung dipeluk ibunya. Kaget kan ibunya, ini siapa kamu? Kok meluk-meluk ibunya kaget. Ternyata dilihat putrinya. Loh kok bisa? Kamu tadi masih dalam keadaan cacat gitu kan. Akhirnya bercerita bahwasanya tadi waktu itu Sayyidah Nafisah wudu, lalu air wudunya itu digunakan untuk mengusap tubuhnya. Dan subhanallah Allah memberikan kesembuhan. Dan seketika itu ibundanya mendatangi Sayyidah Nafisah untuk dan mengatakan bahwa ini adalah agama yang benar, dan akhirnya beliau pun masuk Islam. Akhirnya setelah itu kembali lagi ke kampungnya, dan di situ menceritakan ayahnya kaget. Kok bisa? Kebetulan ayahnya itu termasuk pemuka agama. Pemuka agama yang memang menjadi rujukan kaumnya. Sehingga akhirnya ketika melihat putrinya kok sembuh, diceritakanlah kisah tadi, sehingga akhirnya ayahnya pun mendatangi Sayyidah Nafisah untuk mengikrarkan keislamannya, dan setelah itu diikuti oleh kaumnya. Itu salah satu karomah beliau. Ada lagi kisah bagaimana Sayyidah Nafisah ini pernah juga sungai Nil agak surut sehingga menyusahkan orang Mesir, karena memang sungai Nil itu benar-benar menjadi kebutuhan bagi orang Mesir ya. Sehingga akhirnya ngadulah kepada Sayyidah Nafisah. Maka saat itu Sayyidah Nafisah memberikan salah satu penutup wajah beliau yang sering dipakai oleh beliau, diberikan kepada orang-orang yang mengadu tadi agar dilemparkan ke sungai Nil. Sehingga akhirnya begitu penutup wajah tadi kok dilemparkan ke sungai Nil, itu air sungai Nil kembali membludak. Dan juga dikatakan ada seorang wanita, seorang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang yang dilindungi oleh negara. Jadi ada harbi, ada dhimmi. Kalau harbi itu yang memerangi orang Islam, itu boleh dibunuh karena memang jahat. Tapi kalau dhimmi, mereka adalah yang berjiwar, artinya bergabung di negeri Muslim dan mendapatkan perlindungan dari negara. Saat itu datang mengadu kepada Sayyidah Nafisah bahwasanya putranya itu ditahan di negeri Rum ya, sehingga akhirnya minta doa agar putranya diberikan keselamatan. Akhirnya Sayyidah Nafisah pun mendoakan, dan ternyata tidak lama di tengah malam